Alkisah tentang pria bernama Lee Min-jung yang bekerja sebagai diplomat di pemerintahan Korea Selatan. Meski berkarier di lembaga yang mentereng, namun Lee Min-jung tidak memiliki keistimewaan yang membuatnya menonjol. Dengan itu, Lee Min-jung berambisi untuk dipindah tugaskan ke Amerika Serikat. Dia mengajukan diri untuk melakukan operasi tidak resmi untuk menyelamatkan seorang diplomat Korea Selatan yang menghilang secara misterius. Jika Lee Min-jung berhasil menemukannya, dia dijanjikan akan bertugas di Amerika Serikat sesudahnya. Mengetahui hal itu, Min-jung segera terbang ke Lebanon yang sedang dalam kondisi perang saudara. Pergi seorang diri, Min-jung bertemu dengan Pan Su yang adalah sopir taksi asal Korea yang fasih berbicara bahasa Arab dan mengetahui kondisi jalanan di Lebanon. Segera saja Min-jung meminta bantuan Pan Su untuk mencari diplomat yang menghilang tersebut. Tanpa mengetahui bahwa Pan Su adalah seorang penipu, mampukah Min-jung menyelesaikan misi tidak resmi tersebut? Patut kita telusuri. Januari 1986, Beirut, Lebanon. Ada dua orang dewasa, bertampang Asia, mereka sedang menuju ke suatu tempat. Tiba-tiba mereka dihadang oleh manusia-manusia bersenjata, dan hendak menyerang si pria Asia itu. Baru diketahui, pria itu adalah diplomat dari Korea Selatan, bernama Oh Jae-suk. Diplomat Oh diciduk, dan dibungkus kepalanya lalu dimasukkan ke mobil. Setelahnya, Menteri Luar Negeri bertemu wartawan untuk mencoba memberikan informasi. Dan ini adalah keluarga dari Oh Jae-suk. 1 tahun 8 bulan kemudian, di kantor Departemen Timur Tengah, ada seorang lelaki yang sedang marah-marah karena kesempatan untuk mengisi posisi yang ia incar sudah dikasih kepada orang lain. Pria itu bernama Lee Min-jung, memarahi atasannya, karena kenapa ia memberikan posisi kepada junior 3 tahun di bawahnya, sedangkan ia tidak mendapatkannya, dan juniornya itu lulusan ilmu politik di Seoul. Lalu atasannya menawarkan ia posisi lain yaitu, di negara Irak, karena tidak ada yang mau ditugaskan di sana, dan kalau Lee mau, itu akan menambah daya gedor kredibilitasnya, akan naik. Tapi Lee malah meminta untuk ditugaskan di Amerika atau Eropa. Jelas atasannya langsung berkata, gile kali lo. Lalu malam harinya, Lee sendirian sambil memutar globe, dan menunjuk satu tujuan negara, lalu yang ia tunjuk, secara tidak sengaja adalah Lebanon dan Irak. Hendak ingin pulang, karena Lee masih kesal dengan juniornya, karena mendapatkan jabatan yang diimpikannya, lantas ia mengambil racun animal, dan disemprotkan ke bunga. Setelah puas, barulah ia mangkat dari situ. Tetapi saat pulang, ia mendengar suara telepon berdering, sempat mengabaikan itu, tapi karena integritas, ia balik lagi untuk mengangkat telepon itu. Setelah Lee mengangkat telepon, tidak ada suara di dalam telepon, dan hanya ada suara ketukan, seperti sandi Morse, dan Lee tahu sandi itu, dan mencatatnya. 예, 중동과 이민준입니다. Setelah diterjemahkan, ternyata sandi itu dari diplomat Korea, Oh Jae-suk, yang masih berjaya sampai sekarang. Lalu Lee menuju kantor Kementerian Luar Negeri untuk mengabarkan berita ini. Menteri Luar Negeri sedang mendengarkan masukan dari anak buahnya untuk menyelamatkan diplomat Oh karena dekat pemilu, dan mereka harus menarik simpatik untuk presiden agar menang di pemilu nanti, maka dari itu mereka harus menyelamatkan Oh.
dan mereka akan mengabaikan KCIA, Badan Keamanan Nasional, dan bergerak secara rahasia, dengan menggunakan mantan anggota CIA, yang bernama Richard Carter, untuk membantu mereka. Setelah perundingan dengan Menlu, atasan Lee, meminta untuk Lee yang menjalankan misi rahasia ini dengan bertemu Richard Carter. 장관님이 네 똘똘해 보인다고 칭찬하던데. 잘하면 나 뉴욕 보내줄. Besok paginya, dengan secarik alamat di kertas lecek, ia berkunjung ke Richard Carter. Sesampainya, tanpa basa-basi, ia langsung mengutarakan bahwa ia ingin menyelamatkan seseorang di Lebanon, karena Carter pernah bertugas di Lebanon, harusnya mudah baginya untuk membantu pemerintahan Korea. Bang Richard langsung skak dengan berkata, kalian ingin menyelamatkan Mr. Oh, dari mana kalian tahu Mr. Oh masih hidup? Lee menjelaskan, ia menggunakan kode yang hanya diketahui oleh Kemenlu saja, dan telepon itu berasal dari Lebanon. Richard Carter langsung memperagakan kode rahasianya, dan kode rahasia itu adalah lagu yang berjudul Mopo, yang kebetulan Richard setel. Lalu, Lee ingin dipertemukan oleh seseorang negosiator, dan Carter pasti punya kenalan di sana. Namun Carter berkata, karena ini tidak ada surat resmi, berarti Lee harus membayarnya, agar urusan lancar. Tapi Lee mengcounternya dengan berkata, kalau nyawa orang bisa menjadi bisnis di mata Richard, apa bedanya ia dengan para penculik-penculik itu? Dan Lee ingin, setelah dipastikan diplomat Oh masih hidup, maka Kemenku akan langsung berikan surat perintah resmi. Lalu di kantor Menlu, diperkenalkan pria bernama Hai Saito, orang yang direkomendasikan oleh Carter. Ia adalah seorang pengusaha seni di Swiss, dan ia berhasil menyelesaikan penculikan di Jerman baru-baru ini. Lalu Kemenlu setuju, Hai Saito sebagai perantara, tapi dengan syarat, harus membuktikan diploma Oh masih hidup, maka akan diusahakan biayanya. 살아있던 집 분명 각각이 크게 도움이 될 겁니다. 비행기 태워. 가서 최대한 빨리 눈에 보이. 이 사람 헤이스가 미술상이잖아. Di kantor Lee baru datang, dan atasan Lee dapat mandat agar Lee terbang ke Swiss untuk bertemu dengan Hai Saito. 그림 공부해야 돼. Lee sudah sampai di rumah Hais yang gede banget, dan banyak karya seni di dalamnya. Setelah bertemu, Hais sudah tahu semua ceritanya dari Carter, dan ia sudah menghubungi kenalannya di Lebanon, dan diploma Oh masih hidup. Sambil berjalan, Lee mengemukakan bahwa mereka menculik diploma Oh, tetapi selama ini belum meminta tebusan apa-apa. Hais memberitahu bahwa sebenarnya mereka salah tangkap. Seharusnya penculik itu menangkap diploma Jepang, malah orang Korea yang diciduk. Dan mereka meminta tebusan $5 juta, lalu bagian dari jasa Hais adalah 10%, tidak bisa ditawar, atau refund voucher Shopee gratis ongkir. Jika ditawar, diploma Oh akan pulang cacat, entah rahang bawahnya copot atau kakinya akan diganti kaki rusa. Lalu Lee menuliskan sesuatu di majalah, lalu diberikan kepada Hais, dan Lee meminta agar mereka memfotonya bersama diploma Oh sebagai bukti. Lalu di kantor Departemen Timur Tengah, Menlu mendapatkan kabar bahwa Presiden setuju dengan operasi yang mereka rencanakan karena kerjasamanya dengan Carter. Tetapi tiba-tiba datang direktur dari KCIA dengan petantang petenteng masuk ke ruangan. Ia langsung melabrak Menlu dengan marah, karena mereka adalah badan intelijen negara, kenapa tidak dilibatkan, dan mereka tahu, karena akan ada pencairan dana oleh pemerintahan, untuk menebus diploma Oh. Lalu Pak Dirut mempertanyakan, siapa yang akan membawa uang sebanyak itu ke sana? Mereka menjawab, maka Lee akan ke sana untuk menebus dan membawa pulang diploma Oh. CIA까지 나서서 할 일인가? 이차관이 가나? 예? 거기서 근무했었다는 걸? Handover message. Dengan nada mengecilkan, khas pejabat, ia berkata, si kutu buku yaitu Lee, tidak bisa membawanya ke sana, dan ia menawarkan agen KCIA, yang siap berangkat. Lalu tiba-tiba Lee datang dan memberikan foto dari diploma Oh,
ia mendapatkan itu dari Hai Saito. 외무부 중동과 이민주 여기. Lalu Dirut Songgong ini berkata, "Kau akan ke sana. Apa kau pernah memegang senjata?" Li langsung membeberkan, ia pernah bertugas di Korps Marinir Gimpo, Desivi 2, Resimen 5, Batalion 55. Dan Li menambahkan, pada 30 September 1987, ia adalah orang yang pertama kali menerima kode verifikasi tersebut, dan menurut pasal 34 Undang-Undang Korea, siapapun yang menerima kode verifikasi tersebut, harus melaksanakan tugasnya. Seperti ia, yang akan terbang langsung ke Lebanon, menuntaskan tugasnya untuk negara. Lalu Dirut Songgong pun pergi. Lalu Pak Menteri pun pergi. Li langsung mengutarakan keinginannya untuk menjadi diploma di Amerika Serikat, dan itu adalah impiannya dari kecil. Pak Menteri langsung menjawab, "Mas, selesaikan dulu pekerjaan di Lebanon, baru akan dikirim ke Amerika." Lalu Li kembali ke kediaman Hais dan menyerahkan uang $2,5 juta. Lalu mereka bekerja sama. Setelah itu Hais memberitahu, jika Li membawa uangnya ke Lebanon, Li akan dikawal polisi dan tentara, akan tetapi, oknum-oknum kepolisian sering memeras, maka dari itu Li harus pakai cara lain. Dan Hais mempunyai klien di Lebanon, dan ingin membeli lukisannya, Li akan membawanya, dan bertemu Samir, dan Samir akan membayar uang 2,5 juta cash, dan Li tinggal membawanya. Dan transaksinya, 3 hari lagi, dan tepat di jam 3 sore untuk operasi membebaskan diploma O, dan sisa uang dari kekurangannya harus dibayarkan kepadanya pada siang hari, tanggal 15 Oktober. Di Bandara Beirut, seorang petugas memberitahu atasannya bahwa ada kabar dari intelijen ada diploma Korea membawa uang tebusan, dan mereka akan menyikatnya. Li sudah tiba di Bandara Beirut, dan sedang cek dokumen. Setelah itu, Li tiba-tiba dipanggil oleh oknum polisi setempat, dan diperiksa paspornya. Welcome. 파스포트. Si petugas tahu bahwa Li adalah diplomat Korea, ia langsung menyuruh anak buahnya menggeledah isi tas dari Li. Yes. I have an official. Di tas Li, hanya ada sebuah lukisan dan beberapa baju, lalu si oknum mengambil lukisan itu dan inilah yang terjadi. May I go now? Lukisan itu ternyata bukanlah lukisan punya Hais, melainkan hanya lukisan yang digambar bocil. Di luar bandara, ada seorang supir taksi bermuka Asia, yang bernama Pansu, yang berasal dari Korea Selatan. Sementara Li, akhirnya bertemu Samir. Li diajak ke tempat sepi. Dan Samir meminta lukisannya, yang ternyata disembunyikan Li, di balik lukisan bocil itu sedari kemarin. Setelah itu, Samir langsung memberikan uang 2,5 juta itu kepada Li, dan Samir memberikan arahan, Li harus keluar melewati lorong, dan ada taksi berplat nomor 372593, Li harus menaiki itu. Akan tetapi sebelum itu, salah satu oknum melihat Li masuk, dan ingin menciduknya, tapi akhirnya adalah Capture! setelah keluar, karena diserang abis-abisan, Li mau tidak mau harus menaiki taksi yang salah, yaitu taksi Opa Pansu, dan akhirnya Li pun masih bisa bernafas setengah lega. 빨리 go! 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 뭐야, 하고 있어?
Setelah keadaan aman, Panso melihat mobilnya yang tadi ditembaki, dan menyuruh Lee keluar. Lee meminta maaf karena menaiki taksi Panso, dan tidak ada pilihan lain, dan Lee kesini, karena ada urusan negara yang tidak bisa ia katakan, dan meminta Panso membantunya. Panso, yang mengira ini adalah karangan Lee saja, ia sangat agresif meminta Lee keluar dari mobilnya, karena ia mau narik lagi. 제외 국민도 이 나란 일에는 다 Akan tetapi, Lee sepertinya kena tembakan, karena serangan tadi, lalu Lee ingin sekali menelpon dan ditemani Panso. Awalnya Panso menolak, cuma karena Lee mengeluarkan kertas ajaib, Panso pun tergiur dan mengantarkannya mencari telepon sekaligus mengobati lukanya. Lee diajak ke penampungan para korban perang, agar diobati lukanya, dan Panso mencari telepon, dan tentu dengan biaya tambahan. 건샷. No. 전화. 50불 추가해달라네? Di telepon, Lee mengabarkan ia sudah bersama uangnya, dan berdua dengan sopir satu negaranya, lalu kantor langsung mengetahui itu Panso, dan ingin berbicara kepadanya. 김풍수 씨? Panso diberitahu bahwa Lee adalah diploma dari Korsel, dan diberitahu juga bahwa diploma Oh masih hidup, dan Panso diminta untuk menemani Lee selagi di sana. Lee diberitahu juga, Panso sering mengantarkan orang-orang dubes Korsel di sana, dia akan melakukan apa saja demi uang, tetapi sebaiknya jangan terlalu percaya karena ia mantan narapidana dan penipu. Setelah menelpon, Lee meminta Panso mengantarkannya ke tempat pertemuannya, dan akan membayar mahal Panso. Panso kali ini tidak memikirkan uang, ia hanya minta dibuatkan visa Amerika, karena Lee adalah seorang diploma, pasti punya koneksi yang memudahkannya. Lee, karena integritas yang tinggi dan tidak kenal suap, ia tidak menyanggupi permintaan Panso, ia hanya mau membayar $300 untuk sekali jalan saja. Di jalan Lee dan Panso sempat bercengkrama, menanyakan zodiak dan tarot apakah ia percaya atau tidak, dan tak lama mereka sampai di perbatasan pemeriksaan. 그 애들 검문소 검문 잘못 걸리면 Saat diperiksa Panso sedikit ngibul, dengan berkata, ia ingin ke hotel, dan ingin membeli bensin darinya. 로텔라마다 건비야. 너무 긴장하지 말아요. Saat mobil mereka sedang diisi, tiba-tiba ada orang yang rusuh, dan tiba-tiba ini yang terjadi. 에스 아, 중동인데 뭐. Tempat itu dibom, dan mereka langsung capcus dari situ. Berpindah ke pangkalan milisi Muqatil Al-Jahim, di mana ada kelompok pemberontak, dia diberitahu anak buahnya bahwa akan ada negosiasi sandera yang akan diadakan di Beirut hari ini. Si bos mengarahkan untuk menemukan uangnya dan sanderanya sebelum pertukaran itu terjadi. Sementara Lee dan Panso sudah berada di tempat janjian dengan anak buah Hais untuk menyelamatkan diploma Oh yang ditahan. Lalu Lee dan Panso pun masuk dan disambut dengan NJ oleh Karim, pemimpin dari operasi pembebasan ini. Praise be to God. Yeah, we'll finish fast. We're not in danger. Karim langsung menyuruh Lee bersiap untuk membebaskan diploma Oh, karena sangat bahaya jika terlalu lama dalam operasi ini, dan Lee minta Panso untuk menemaninya. Tapi Panso tidak mau menemaninya, karena terlalu bahaya, ia hanya ingin uang upahnya saja. Tapi Lee, dengan kusak-kusuk membujuk Panso, agar ia mau menemaninya, dan sebagai imbalan, ia akan membuatkan visa Amerika yang dimintanya. Panso langsung berkata, saat mereka sedang berjalan menuju tempat diploma Oh, tiba-tiba mereka diserang oleh kelompok lain dan terjadilah baku tembak sebentar. Over there. You stay here. I'll check it out.
Sementara situasi menghangat, Pansu mengajak Lee, berlindung takut aja ada peluru nyasar. 아니 여기서 기다리라잖아. 일로 와. Waktu lagi berlindung, ada beberapa mobil yang lewat, dan Lee melihat Diplomao, dibawa oleh kelompok yang diduga adalah milisi Muqatil Al-Jahim. Setelah Lee dan Pansu sempat diserang, mereka dihampiri Karim, lalu Karim akan mencari Diplomao, sementara Lee dan Pansu akan ditempatkan di kontrakan setempat. Setelah sampai kontrakan, Lee langsung ingin tidur di kasur, tapi langsung disuruh bangun oleh Pansu, karena kasurnya ingin dipakai untuk menutupi jendela. Jaga-jaga, kali aja ada yang datang menembak mereka, akan tertahan di kasur itu, lalu mereka bobo. Namun, di saat bobo inilah, Pansu berniat jahat dengan mengambil uang tebusannya, dan capcus. Lalu tiba-tiba Lee terbangun karena suara tembakan, dan dia baru sadar bahwa uangnya sudah dibawa kabur oleh Pansu, dan ia berusaha mengejarnya. Tapi saat mengejar, ternyata petugas bandara tempo hari masih penasaran dengannya, dan ingin menangkapnya. Lee kembali ke kamar, dan mengunci pintu, lalu kabur lewat jendela. Saat bersembunyi di sela-sela bangunan, Lee melihat Pansu yang sedang menggembosi ban kendaraan lain, agar tidak ada yang bisa mengejarnya. Karena udah ketahuan, Pansu pun kabur dan Lee mengejarnya. Saat mengejar, kebetulan ada bapak-bapak. Lee berniat meminta tolong, tapi bapak itu ketakutan, dikira gangster, langsung kabur, dan ia meninggalkan mobilnya, dan akhirnya Lee mengejar Pansu dengan mobil pinjamannya, sampai ini yang terjadi. Tapi namanya juga mobil tua, radiatornya pun bocor dan meleduk, mau tak mau Lee harus merelakan uang itu. Ya akhirnya Lee berjalan untuk mengejar Pansu, tapi ia malah ketemu kawanan anjing liar, dan ia langsung lari kembali ke mobilnya. Tak lama,
Rombongan pengejar Lee pun terlihat, ia mematikan lampu mobilnya, dan bersembunyi. Para oknum polisi sempat mendengar sesuatu, dan menelusuri yang dimana suara itu dari tempat persembunyian Lee. Tapi Kamsa Hamidah, mereka hanya melihat anjing liar saja, lalu mereka meledakkan mobil yang dipinjam Lee. Di tempat lain, Pansu berada di rumah pacarnya, yang bernama Laila. Enggak pakai Majnun, Pansu dimarahi Laila, karena Pansu mengambil uang tebusan, dan Laila berkata, "Tega-teganya kamu Mas, lihatlah foto anak ini, apakah Mas rela anak ini kehilangan ayahnya?" Pansu sejenak berpikir, dan akhirnya mau mengembalikan uang itu kepada Lee. Lek? 알았어, 갖다 준다고. Wallah. Saat di perjalanan Pansu menemukan mobil yang bekas dipakai Lee, dan ia berfirasat pasti Lee tidak jauh dari sini. 어. Di perjalanan, Lee terus memarahi Pansu yang sudah buat ia kecewa, dan Pansu hanya diam saja, tetapi dalam hati pasti berkata, "Bacot." Setelah mandi dan makan, Lee memberitahu bahwa mereka akan ke markas agar bertemu Karim, supaya masalah ini cepat selesai. 어, 저기 있네. Setelah sampai di tempat Karim, ia ternyata sudah membekuk kawanan penculik Diploma O, dan Diploma O berada di bagasi di mobil biru, tetapi mereka harus menyerahkan uangnya terlebih dahulu. Setelah mereka menyerahkan uangnya, mereka diantarkan ke mobil biru, di mana Diploma O ditempatkan. Setelah dibuka, Diploma O tampak sangat trauma berat, sekalipun itu adalah rekan senegaranya sendiri. 서기관님, 저 외무부. Lalu dengan sedih, Lee mengetuk sandi rahasia mereka, yang hanya Menlu Korsel yang tahu, dan akhirnya, Diploma O percaya bahwa mereka datang untuk menyelamatkannya. Lalu mereka dibawa oleh Karim ke tempat persembunyian, agar Diploma O bisa beristirahat. Sementara, Ketua Mukatil Al-Jahim tahu bahwa Diploma O sudah berpindah tangan, dan menyuruh seluruh anak buahnya untuk mengobok-obok daerah Beirut, untuk mencari Diploma O. Kembali ke Lee, Diploma O sedang nyebat dulu dikit, sambil ditemani Lee dan Pansu. Lee berkata, ia yang menerima kode dari Diploma O, dan ia sudah menepati janjinya untuk menyelamatkannya. Lalu, Lee memberikan foto dan lukisan anak Diploma O, yang semuanya baik-baik saja. 끝까지 잘 버티시라고. 고마. 이게 유영이가 그린 그림입니다. Sementara, Pansu lagi nyebat di atas bersama anak buah Karim, tetapi tiba-tiba ia melihat rombongan mobil yang melaju sangat cepat, menuju ke arahnya. Itu ternyata pasukan Mukatil Al-Jahim, yang akan menyerang pasukan Karim, dan langsung saja ini cuplikannya.
Sementara di kantor Menlu, atasan Lee diberitahu bahwa pencairan dana sisanya diblokir oleh KCA. Lalu atasan Lee menemui direktur KCA di jalan. 주시면 연결해야지. Atasan Lee mengabarkan bahwa akhirnya 21 bulan, diploma Oh baru ditemukan dan hanya izin dari Dirut KCA. Diploma bisa dipulangkan, tapi Dirut sombong ini berkata, diploma Oh harus dibawa ke Yordania terlebih dahulu, baru ia akan transfer uangnya. Dan malah ia lebih mementingkan Olimpiade yang akan diselenggarakan, takutnya gagal. Karena pemerintahannya berunding dengan penculik, itu bisa membuat aib, dan presiden malu. Ia berkata, negara kita dalam bahaya, jika Olimpiade itu gagal. Kalau cuma nyawa satu orang, siapa yang akan peduli? Lalu ia pergi. Di lain negara, rombongan Lee sudah sampai di tempat persembunyian baru, dan mereka akan di sana sementara. Lalu Karim memanggil Lee, dan berkata bahwa operasinya dibatalkan, karena pemerintah Korea Selatan membatalkan pembayarannya. Pansu yang mendengar pun, kesal karena mereka semua akan mati. Karim pun berkata, tanyalah kepada pemerintahanmu, mereka sudah ingkar janji, dan mulai sekarang kalian akan sendirian. Lalu Lee meminta untuk menghubungi kantornya. Lee sudah berada di kantor Telkom Beirut, dan menelpon atasannya. Ia diberitahu bahwa KCA tidak mau memberikan uangnya, mereka harus melewati perbatasan terlebih dahulu, baru mereka akan membayarnya. Lee yang kesal pun berkata, mereka sudah sedikit lagi, kalau saja mereka tidak jadi mentransfer, sama saja mereka akan mati konyol di sini. Lalu Lee menutup teleponnya. Setelah itu Lee ingin mengirim pesan telegram kepada Hai Saito. Sementara, di depan sudah ada pasukan dari Muqatil Al-Jahim yang siap menyergap mereka dan ini yang terjadi. Sementara Kemenlu, yang ingin pulang, tiba-tiba dikagetkan oleh semua staf yang berbaris menghadangnya. Para staf berkata, tolong selamatkan mereka, jangan bunuh harapan hidup mereka, dan para staf pun memberikan 3 bulan gajinya, sebagai uang pengganti agar Lee dan diploma Oh bisa selamat dari sana. 헐리우드 영화 같은 환상을 갖고 있는 겁니다. Dan mereka semua menjamin dalam sebuah nota persetujuan bahwa 3 bulan gaji mereka bisa langsung diambil untuk menyelamatkan Lee dan diploma Oh. Lalu Menlu ingin memberikan ke Hai Saito agar menjamin uang sisa dari perjanjian mereka. 그 하지드라는 브로커를 찾아. Lalu Lee akhirnya jujur bahwa ia tidak bisa memberikan visa untuk ke Amerika. Pansu yang mendengar itu menanggapi dengan santai. Ia berkata kedutaan Korea sudah tutup dan semua di sini sudah pergi, dan ia hanya ingin pergi dari sini dan ingin melihat ibunya. Dan Pansu ingin mengajak Laila juga ke Korea, dan mereka pun akan berangkat besok hari. 어쨌든 같이 갑시다. 뭐야? 여기 대사관 쳐. 우리 엄마 살아계실 때. 그럼 말 좀 잘해주세요. 나도 목숨 걸고 하는데. 라일라 한국 초청하는 것도 좀. Besok paginya, Pansu kembali ke tempat Laila. Tetapi setelah mencari, Laila tidak ada di rumah dan entah kemana, dan Pansu hanya meninggalkan pesan saja. Ancaman pun mengancam, ada warga lokal yang memberitahu keberadaan Lee dan teman-teman kepada milisi Muqatil Al-Jahim. Karim mendapat informasi bahwa milisi sebelah sudah dekat dan mengancam. Milisi Muqatil sudah sampai dan menggeledah satu gedung untuk mencari keberadaan Lee. Lee mendengar suara tembakan dari gedung sebelah, dan ia langsung mengajak diploma Oh untuk cabut dari sini. Pansu, yang baru pulang, ia menyamar sebagai warlock, dan melewati penyergapaan itu. Lalu Lee dan diploma Oh sudah berada di atas gedung, dan ingin menyeberang ke gedung selanjutnya.
Akan tetapi ada satu gedung yang jaraknya agak jauh, lalu Lee menggunakan pintu kandang ayam dan tangga untuk menyeberang, sampai akhirnya. Lalu mereka mendekat ke tembok, agar tidak terlihat oleh milisi. Namun, pasukan milisi melihat tangga melintang dan menghampirinya. Lee melihat bayangan si pasukan, dan langsung menendang tangga melintang itu, lalu Lee ditembaki oleh si pasukan, dan Lee juga punya senjata yang diberikan Karim, dengan menggunakan bayangan, menjadi patokan Lee untuk menembak pasukan itu. Karena pistolnya masih terkunci, dan ditembak oleh pasukan itu, dan akhirnya Lee pun terjebak, sampai ini yang terjadi. Ada yang menembak entah dari mana, dan ternyata itu adalah Pansu, yang cosplay jadi sniper. Setelah mereka berhasil melumpuhkan pasukan itu, lalu Pansu mengarahkan agar ia yang akan menjemputnya di bawah. Lalu Lee menarik kabel TV yang sedang ditonton si Adit, agar ia bisa menurunkan diploma Oh, dan dirinya sendiri, dan Pansu yang sudah siap di bawah. 내려가시죠. Tetapi saat sedikit lagi sampai, ia malah bertemu pasukan itu lagi, dan akhirnya mereka mengelantung berdua, dan Lee harus menurunkan diploma Oh terlebih dahulu, dan ini yang terjadi. Dengan skenario yang bagus, Lee pun selamat dan mereka pergi dari situ. 형 괜찮아? 앞으로 못 가. Dan tidak lupa, mereka dikejar oleh pasukan milisi, dan ini adegannya. Mereka diikuti sampai ke gang sempit dan tiba-tiba
Mereka semua sama-sama nyangkut di gang sempit, dan salah satu pasukan, mobilnya mempunyai sunroof. Mereka keluar dan mulai mengejar Pansu dan kawan-kawan. Sampai ini adegan selanjutnya. Mereka berhasil lolos, akan tetapi beruntung mereka dibantu oleh Karim, karena pembayarannya sudah lunas. Akan tetapi mobil mereka pun terbalik. Kamsahamnidahnya, Karim membereskan Kapten Milisi Muqatil Al-Jahim, dan mereka semua selamat. Glad you guys are okay. Korea sent the money. Yusuf, طلعون هالسيارة. Karim langsung memberikan 2 tiket untuk mereka, dengan menumpangi kapal PBB menuju Swiss. Dan Karim berkata, semua sudah aman karena ada gencatan senjata, dan mereka pun bisa pergi. Lee bingung, ia harus membawa pulang Pansu dan Diplomao, tetapi cuma 2 kursi saja. Dan Pansu, seakan mengerti, ia berkata selamat tinggal kepada Lee dan Diplomao. Lee, melihat Pansu, taksinya rusak, hidupnya jadi tidak jelas lagi. Lee menghampiri Pansu, dan mengajak Pansu untuk pulang ke Korea, dan bisa memulai kehidupan baru. 아, 내가 어떻게 가? 자꾸 뭐. 그 자리 있대. 나도 비행기 타. Pansu senang, dan memberitahu Karim bahwa ia pulang. Di sisi lain, Karim tahu bahwa Lee berkorban untuk Pansu, sungguh jiwa patriot sekali si Lee ini. Mereka sudah sampai di bandara, dan Lee langsung mengajak Diplomao dan Pansu untuk masuk dan meninggalkan kota ini. These are documents issued by the UN. Awalnya Pansu tidak curiga, sampai pintu ditutup dan Lee berkata, ia akan menyusul di penerbangan selanjutnya. Sedih deh. 형, 다 해결된 거 아니야? 아니야. 그 서류 안에 이사무관. 자국민을 보호하는 게 외교관의 형, 내가 그때 Lalu Lee ke loket untuk membeli tiket penerbangan selanjutnya, akan tetapi 1A ticket. How much is it? We meet again. petugas bandara tempo hari masih ingat dengannya dan menyergapnya, dan petugas berkata, ia diduga menyelundupkan uang dan ancaman hukumannya bisa 5 tahun. Tapi Lee tidak pendek akal, ia lari dan berkata di dalam tasnya ada bom, dan 1 bandara pun tiarap. Sambil mengangkat tasnya ke atas, mumpung banyak media, ia langsung berkata, ia adalah diploma Korea Selatan, Lee Min-jun. Ia ingin ditahan secara ilegal oleh petugas keamanan bandara. Jika ia ditangkap sekarang, mungkin ia akan mati. Disambung 2 tahun lalu, rekannya telah diculik. Tolong percaya perkataanku, aku diploma luar negeri Korea Lee Min-jun. Setelah itu Lee menjatuhkan tas, dan langsung disergap oleh petugas itu. Sementara di Korea, Diplomao disambut pakai marching band oleh pemerintahan, dan ia akhirnya bertemu keluarganya. Di kediaman Hai Saito, pelayan Hais mengatakan, ada telepon dari Korea Selatan, mereka akan membayar uangnya, dan pelayan itu mempertanyakan, kenapa ia mau mengeluarkan uang sebanyak itu.
Ini keputusan sulit buat Hais. Di satu sisi jika Korea tidak mau mengganti uangnya 2,5 juta dolar, uang ia akan lenyap, dan di satu sisi lagi, kalau ia tidak menyelesaikannya, ia bisa-bisa tidak dipercaya lagi, dan bisnisnya bisa hancur di Lebanon. Ia sebenarnya tidak percaya kepada pemerintah Korea. Ia mempercayai semua karyawan yang menyisihkan gajinya selama 3 bulan, yang nota kesepakatannya ia sudah pegang, dan kepada Lee Min-jun, melalui pesan yang dikirimkan waktu itu. 1 bulan kemudian, Lee berada di penjara gelap Lebanon, dan akhirnya ia bisa bebas, dan dijemput oleh Richard Carter sang sahabat barunya, lalu Lee kembali pulang. Di bandara Korea, sudah ramai sekali, kirain mau nyambut Lee Min-jun, ternyata itu penyambutan Komite Olimpiade Seoul 1988, dan tidak ada sama sekali penyambutan untuk Lee, sang pahlawan negara. Saat di depan bandara, Lee ingin pulang ke Gwanghwamun dan mencari taksi, tapi ia malah bertemu dengan Pansu kembali. 다음은 땀을 드릴게. 형 보고 싶어서 나왔구나. 어? 그럼 매달 안 꺾고 지쳐 먼 데로 이사 갔어. Untuk informasi, Oh Jae-suk ditugaskan kembali sebagai diploma luar negeri setelah kejadian ini, dan pensiun tahun 2000 di Mumbai, India, sebagai konsulat jenderal. Dan Carter mengatakan, sisa pembayaran 2,5 juta dolar yang dibayar Hais, tak pernah diganti oleh pemerintahan saat itu, dan rincian kasus ini tidak akan diumumkan hingga tahun 2047.